Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tidak Haus dan Lapar Lagi. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 34 dan 35. Maka kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikap orang Israel dalam bacaan Injil kemarin yang mencari Yesus karena sesuap nasi menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan bahwa yang paling penting bagi manusia adalah keselamatan. Keselamatan menjadi hal paling utama dan paling penting bagi manusia. Karena itu, Yesus mengajarkan hal-hal yang membawa manusia kepada keselamatan. Satu dari banyak sarana dan cara menuju keselamatan adalah melalui roti hidup. Roti hidup yang Yesus maksudkan bukanlah roti biasa yang dijual di toko roti, warung, dan kios. Roti hidup yang Yesus maksudkan adalah tubuhnya sendiri. Dan bagi kita umat Katolik, tubuh Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah hosti atau komuni yang biasanya kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Yesus sendiri menegaskan bahwa barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua kebutuhan pokok manusia ada pada Yesus. Sebab setiap hari kita butuh makan dan minum. Namun
pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan haus dan lapar lagi. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, pada saat bersamaan orang Israel tetap membanggakan diri mereka sebagai bangsa pilihan. Memang nenek moyang mereka pernah diberi makan mana di padang gurun. Tetapi Yesus menyadarkan bahwa Allah Bapa yang memberikan makanan mana di padang gurun, yang terjadi justru saat orang Israel tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan. Di sini Yesus mengingatkan kepada orang Israel bahwa Allah Bapa di surga tidak pernah menutup mata terhadap kebutuhan manusia. Allah mengetahui manusia membutuhkan makanan dan minuman. Jika tidak makan atau minum, maka manusia bisa sakit, bahkan sampai meninggal. Dan Allah akan selalu hadir pada saat manusia membutuhkan Allah. Yang penting manusia percaya dan segera datang kepada Allah, sumber segala sesuatu. Ini berarti ada saat-saat tertentu di mana manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri selain memohon pertolongan dan belas kasih dari Allah. Saudara-saudari terkasih, tawaran Tuhan Yesus Kristus kepada kita umatnya sangat berbeda dengan tawaran dari dunia. Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang paling bermutu, paling utama, dan bersifat kekal, yakni hidup bahagia yang abadi bersama Allah Bapa di surga. Inilah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita, para pengikut Yesus. Sebagai manusia, kita boleh kaya, memiliki harta benda, uang berlimpah, rumah lebih dari satu, atau tanah yang banyak. Namun, semuanya itu tidak ada artinya apabila kita tidak hidup bahagia dan kehilangan keselamatan kekal yang ditawarkan Allah. Sebab tidak jarang kekayaan atau harta benda yang kita miliki dapat membuat hidup kita tidak aman dan tenang. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke suatu tempat atau daerah dengan membawa uang dengan jumlah di bawah 500.000, tentu kita tidak terlalu takut atau khawatir jika uang itu hilang, dicuri atau dirampok. Tetapi jika kita pergi membawa uang lebih dari 500.000 atau jumlahnya sampai jutaan, pasti kita sangat takut, khawatir, dan berhati-hati menjaga uang tersebut. Sebaliknya, akan sangat berbeda apabila kita memiliki harta surga yang tidak bisa hilang, dicuri, atau dirampok. Saudara-saudari terkasih, pada dasarnya kita umat manusia bekerja hanya untuk bisa makan, minum, dan membeli apa yang menjadi kebutuhan pokok kita
termasuk menyekolahkan anak-anak kita. Yang lain adalah bonus atau tambahan. Kalau setiap hari saja kita bisa makan dan minum, maka hal itu patut kita syukuri. Sebab di negara lain, ribuan orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Sementara di negara maju, ribuan, bahkan jutaan orang menderita sakit dan penyakit karena kelebihan makanan. Karena itu, Yesus mengajak kita datang kepada Dia, sehingga kita tidak akan haus dan lapar lagi. Ini berarti kita perlu mengerem diri kita, sebab satu dari beberapa sifat manusia adalah tidak pernah puas. Sifat tidak pernah puas bisa mendorong manusia berjuang tanpa henti, tetapi bisa juga membuat manusia rakus dan tidak peduli sesama. Berbeda bila Yesus yang menuntun hidup kita. Dengan tuntunan Yesus, kita tahu batas-batas, mampu memilih hal-hal yang membawa kita kepada hidup kekal bersama Yesus. Pada saat kita mengalami hidup kekal bersama Yesus, semua lapar dan dahaga kita terpuaskan, sehingga kita tidak akan pernah haus dan lapar lagi. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha hidup seimbang dalam memenuhi kehausan dan kelaparan akan sesuatu yang jasmani dan rohani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sumber segala. Hanya dalam persatuan dengan Dikau, semua lapar dan dahaga kami terpuaskan. Bantulah dan bimbinglah kami agar kami selalu datang kepadamu dan tidak terpikat pada hal-hal duniawi yang hanya sementara dan tidak bersifat kekal. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.